Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ade Rahmi Ramadhani Putri S. Saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Lispain Padang. Berikut penjelasannya. Baiklah, latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, adanya ketidakpuasan karyawan terhadap gaji atau upah yang diterimanya karena sering terlambatnya penerimaan gaji dan tidak setara dengan beban kerja pada Hotel Lispain sehingga karyawan menjadi malas-malasan dalam bekerja dan kinerja karyawan menjadi menurun. Yang kedua, tidak adanya kompensasi yang diberikan hotel untuk trainee karena tidak mendapatkan adanya kompensasi, misalnya saja seperti asuransi keselamatan kerja atau uang saku atas imbalan jasa selama trainee melaksanakan on-the-job training di Hotel Lispain. Identifikasi masalah yang pertama karena sering terlambatnya penerimaan gaji karyawan setiap bulannya. Yang kedua, kinerja karyawan yang mulai menurun dan kurang loyalnya karyawan terhadap hotel. Batasan masalah penelitian yaitu kompensasi, kinerja karyawan, dan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan Hotel Lispain Padang. Metodologi penelitian yang pertama jenis penelitian ini yaitu asosiatif kausal dengan metode kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian yaitu di Hotel Lispain Padang. Dalam pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April 2020. Variabel penelitian yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Selanjutnya, definisi operasional. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dua indikator untuk mengukur kompensasi yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Yang kedua, kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator yang digunakan adalah grooming dan sikap kerja. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang berpedoman kepada skala Likert yang dikemukakan oleh Sugiono 2015. Uji coba instrumen yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu teknis analisis data. Yang pertama yaitu dengan tabulasi data. Data diukur dengan menggunakan data konsentrasi, frekuensi, min, modus, persentase, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Yang kedua, menentukan pengkategorian data hasil penelitian, yaitu dengan mengklasifikasikan skor ke dalam 5 kategori untuk melihat tingkat pencapaian responden. Selanjutnya, uji persyaratan analisis yaitu dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Pengujian hipotesis yaitu dengan uji regresi linear sederhana. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Di sini hasil penelitiannya yaitu laki-laki dengan berjumlah 6 orang dengan persentase 17,14% dan jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 29 orang dengan persentase 82,86%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan departemen. Pada Departemen Food and Beverage Departemen dengan frekuensi 10 orang dengan persentase 28,57%. Selanjutnya Room Division dengan frekuensi 10 orang dengan persentase 28,57%. Sales and Marketing frekuensi dengan 2 orang dengan persentase 5,71%. Engineering dengan frekuensi 3 orang dengan persentase 8,57%, accounting dengan frekuensi 2 orang
dengan persentase 5,71%, HRD dengan frekuensi 4 orang dengan persentase 11,43%, dan security dengan frekuensi 2 orang dengan persentase 5,71%. Dan di sini total respondennya yaitu sebanyak 35 orang. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan usia. Usia 17 sampai 18 ada 9 orang dengan persentase 25,71%. Selanjutnya, usia rentang 19 sampai 21%, rentang usia 19 sampai 20 dengan frekuensi 4 orang dengan persentase 11,42%, dan dengan rentang usia 21 sampai 22 dengan frekuensi 7 orang dengan persentase 20%, dan responden dengan usia di atas 23 tahun dengan frekuensi 15 orang sebanyak 42,85%. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dibuat pembahasan tentang kontribusi kompensasi dengan kinerja karyawan di Hotel Louis Spring Padang, serta pengaruh antara kedua variabel tersebut. Yang pertama, kompensasi. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan kepada semua hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dari 35 orang sampel untuk variabel kompensasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebanyak 15 responden menunjukkan kategori sangat baik, 19 responden menunjukkan kategori baik, 1 responden menunjukkan kategori cukup, dan 0 responden menunjukkan hasil kurang. Berdasarkan hasil pengkategorian di atas, persentase tertinggi berada pada kategori baik dengan persentase 58,29%. Selanjutnya, kontribusi kompensasi di Hotel Louis Spring Padang dilihat dari 2 indikator kompensasi langsung dengan kategori baik dan memiliki persentase sebesar 54,29%, dan kompensasi tidak langsung memiliki persentase sebesar 51,43% dengan kategori baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi kompensasi di Hotel Louis Spring Padang adalah dengan kategori baik. Selanjutnya, kinerja. Berdasarkan kepada semua hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa dari 35 orang sampel untuk variabel kinerja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sebanyak 18 responden menunjukkan kategori sangat baik, 17 responden menunjukkan kategori baik, 0 responden menunjukkan kategori cukup, dan 0 responden menunjukkan hasil kurang. Berdasarkan hasil pengkategorian di atas, persentase tertinggi berada pada kategori sangat baik dengan persentase 58,29%. Kontribusi kompensasi terhadap kinerja karyawan di Hotel Louis Spring Padang. Berdasarkan hasil penelitian uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui derajat pengaruh antara kontribusi kompensasi terhadap kinerja karyawan di Hotel Louis Spring Padang dengan menggunakan analisis SPSS versi 20, diperoleh hasil uji hipotesis regresi linear sederhana nilai konstanta sebesar 13,273, menunjukkan bahwa adanya pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Diperoleh nilai T sebesar 11,274 dengan sigma 0,00 lebih kecil dari 0,05, dan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,81 pada sigma 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya, setiap peningkatan sebesar 1 satuan kompensasi kerja akan meningkatkan 0,891 satuan kinerja karyawan di Hotel Louis Spring Padang. Selanjutnya diperoleh nilai R² sama dengan 78%. Artinya kontribusi atau pengaruh variabel kompensasi kerja terhadap kinerja adalah 78%, sehingga 22% sisanya ditentukan oleh faktor lain, sehingga HA diterima.
Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kompensasi terhadap kinerja di Hotel Lisprem Padang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja karena kompensasi dan kinerja di Hotel Lisprem. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.